guys, kembali lagi bersama saya Tanti Rahmawati. Di podcast kali ini kami akan menceritakan kisah misteri yang akan diceritakan oleh Hai, aku Naila. Hai, aku Hildan. siapa dulu yang akan bercerita? Aku dulu boleh? Nah, Jadi cerita alami aku kali ini tuh lebih ke kayak apa sih, penyakit kiriman gitu loh. santet teluh gitulah Ya, semacamnya. kayak semacam gitu. Jadi ada anak sekitar kelas 2 SMP, bisa dibilang dia tuh sensitif lah ke hal-hal yang kayak gitu. Nah, ayahnya itu kerjanya tuh di luar kota gitu. Pas cuman beberapa minggu di sana, tiba-tiba sakit lah. Nah, kalau kata dokter itu sakitnya tuh lambung. Tapi gejalanya tuh lebih ke tiba-tiba perutnya tuh keras. Terus si badannya tuh tiba-tiba sedikit gemukan, tapi gemukannya tuh bukan karena Banyak sehat makan gitu, atau bukan karena- tiba-tiba iya. aja seperti itu gitu. Nah, sebelum si ayahnya sakit itu, si anaknya itu mimpinya tuh kedatangan ular hitam gitu. Biasanya kalau dia mimpi ular hitam itu bakalan ada sesuatu yang bakalan terjadi gitu di keluarganya. Nah, tapi dari sana dia tuh tidak terlalu memperdulikan hal itu gitu ya. Nah, setelah semakin kesini, si ayahnya tuh sakitnya tuh bisa dibilang semakin parah lah kayak gitu. Nah, pas si ayahnya sakitnya semakin parah, dia tuh mulai mendengar kayak bisikan-bisikan gitu loh. Oh ya, kayak Nah. dari sosok yang nggak Iya, diketahui. iya gitu. Tapi bisikannya tuh apa coba? Suruh nyelakain ayahnya itu. Oh, Kan dia tuh takut banget tuh, was-was pastinya Iya. juga. Tapi dia tuh belum gak mau cerita gitu ya, Belum karena berani dia iya, gitu. karena dia juga takut lah gitu. Setelah beberapa hari kemudian, dia tuh mimpinya itu kedatangan sosok hitam. Si sosok hitamnya itu malah nyerang dia sama ayahnya gitu. Nah, terus di dalam mimpinya itu dia tuh lagi ngerukyah ayahnya. Terus pas dia lagi ngerukyah ayahnya tuh kayak teriak lah. Ternyata orang yang ngasih penyakitnya itu si ini gitu. Oh, Di iya. dalam mimpinya tuh Iya. diteriakin gitu. Dia tuh gak berani bilang sama sekali sama mamahnya, sama ayahnya sekalipun dia gak berani, soalnya takut jadi fitnah. ya, soalnya nggak ada bukti yang bisa iya. dikasih gitu. Iya, Secara soalnya- fisiknya nggak ya, ada gitu. soalnya itu kan cuma mimpi gitu ya. Tapi kalau dia semakin mendam itu, maka dia yang bakalan sakitnya. Tiba-tiba kepalanya bener-bener sakit gitu. Dan suatu saat karena dia emang udah nggak kuat nahan sakitnya, dia ceritalah ke mamahnya kalau yang di dalam mimpinya itu yang buat ayahnya sakit tuh si A gitu loh. Nah, beberapa hari kemudiannya lagi dia tuh mimpi lagi. Mimpinya tuh kedatangan ular hitam yang itu, tapi ularnya tuh udah dengan keadaan bersimbah darah gitu di pojok deket TV gitu. Oh, iya. Nah, dia belum mau cerita lagi tuh. Tiba-tiba mamahnya tuh bilang lah kayak coba sini dulu sini dulu gitu, pas maghrib Iya. tuh. Pas dia kesana, ini bau apa ya? Ternyata bau amis gitu. Kayak bau darah gitu Iya, mungkin ya. Iya, bau darah gitu. Dan pas banget tempatnya tuh di pojok di deket TV gitu. Kayak yang persis sama Iya. yang kayak di mimpi berarti ya. Betul. Nah, itu bisa ada hubungannya tuh dengan mimpinya dia mimpi ular yang bersimbah darah itu. Nah, dan setelah dia mimpi si ularnya kalah itu, si ayahnya tuh sembuh gitu. Gak tahu kenapa tiba-tiba sembuh gitu. Mungkin Ada hubungannya ada juga hubungannya gitu. Ya gitu sih kalau Mungkin cerita aku. kemampuan anaknya Iya. bisa sembuhin gitu, Iya. atau mungkin ada pertolongan dari si anaknya, mungkin banyak berdoa atau Iya, dari apa ya, gitu ya, gitu. kita kan nggak tahu. Mungkin dari aku lebih kayak pengalaman pribadi sih ya, pribadi karena kan waktu dulu aku sama teman kan lagi ada acara di salah satu kampus di Iya. daerah sini. Nah, waktu itu kita tuh berempat, berarti 3 cowok 1 cewek. Nah, waktu itu tuh pas kegiatan berjalan, kita tuh kayak aman-aman aja, gak terjadi hal-hal yang apa. Cuman pas waktu istirahat apa pas mau pulang, nah si ceweknya itu bilang kayak ada sosok apa gitu tuh di salah satu ruangan. Oh, Kayak, "Ih, itu ada apa sih di sana?" Iya. Nah, kan aku coba lihat lah, ternyata yang aku lihat sekilas kayak ada sosok pocong gitu. Nah, terus aku bilang ke temen aku kayak, udah jangan diperduliin, udah diemin aja gitu. Nah, si ceweknya tuh kayak makin aneh, kayak lebih diam gitu, kayak ya mungkin dia ngerasa takut atau Iya, was-was iya. lah gitu. Nah, kita tuh
lanjut dari situ kita tuh lanjut ke tempat kedua. Ya. Nah di tempat kedua tuh kebetulan yang ikut rapatnya kan cuma 2 orang, Ya. 2 temen itu. Nah aku tuh nemenin si cewek yang tadi. Nah pas lagi nemenin ngobrol-ngobrol. Nah waktu itu kan udah mau maghrib. Nah dia tuh kayak ngegenggam tangan aku tuh, ngegenggam tangan aku, terus kayak ngegenggamnya tuh kayak bukan yang ngegenggam tangan biasa gitu, kayak makin erat Ketakutan gitu ya. kayak malah akunya juga jadi sakit Ya. gitu. Aku tanya kenapa, dia cuman geleng-geleng kepala doang. Nah dari situ waktu kan azan maghrib kalau nggak salah, Ya. azan maghrib itu tiba-tiba ngerangkul, terus dia tuh kayak langsung nangis gitu. Ya. Nangis, dia bilang sakit. Ya, aku kira kan oh ini sakit biasa gitu, tapi aku tuh ngerasa di belakang tuh kayak ada yang liatin atau kayak ada yang lagi yang mantau gitu. Ya. Kayak ya udah aku tuh panik kan di situ. Aku ajak ke dalam, di dalam tuh masih gak ikut yang acara tuh, masih Ya. di pekarangan kafe itu. Nah pas dari situ si temannya aku tuh makin hilang kesadaran gitu, Ya. makin kayak nangis, terus suara jadi kayak beda. Ya. Biasanya kan kalau orang-orang gitu suaranya jadi beda ya. Ya, ya. Nah jadi beda gitu. Terus dia tuh bilang kaki aku sakit. Dia tuh kayak kaki itu gak bisa digerakin. Nah kebetulan banget pas itu yang rapat tuh bubar. Yang rapat tuh bubar, si cewek itu dibawa ke dalam. Nah pas di dalam aku kan beli minum. Pas ke sana dia tuh udah kayak ngamuk gitu, udah kayak ngamuk segala macam. Dia bilang kayak ada ngerasa keganggu lah, gini. Nah dari situ aku dia kasih minum. Terus ya aku sebisa mungkin lah bantu-bantu ya, bantu-bantu kayak bacain ini itu. Terus dari pihak KP-nya juga kayak nelpon kiai lah, atau manggil kiai. Datanglah waktu itu 2. Nah 2 itu kayak dia bisa dibilang kewalahan gitu. Ya. 2 kiai itu aku megangin juga. Pas megang kakinya aku ketendang sampai ke bental, mungkin ada 1 meter lebih. Nah dari situ keadaan udah makin mencekam, makin kalut lah. Terus manggil beberapa kiai lagi, orang yang pintar, sampai kalau nggak salah ada 5 kiai sama 1 apa gitu, entah dari Kristen atau dari mana. Pokoknya sampai ada 6 orang sama aku 7. Nah dari situ tuh kayak makin ngamuk. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba diam. Dia tuh kayak tiba-tiba langsung, yang tadi nyamuk kayak tiba-tiba langsung lemas gitu, lemas terus diam gitu. Nah dari situ tuh kan awal berarti dia yang genggam tangan aku tuh berarti sebelum maghrib kan, beres-beres dia sadar itu bisa ngobrol sama kita itu jam 9 malam. Dia baru bisa ngobrol, itu pun ngobrol masih kayak apa sih, lemas, Belum masih halo kayak gitu. ngelamun gitu kan. Ya udah kita gak mau ngambil resiko kan, kita langsung ngajak dia pulang. Nah di tengah perjalanan dia bilang, dia kan pinggiran sama aku kan, dia nyender, dia bilang, dan itu di belakang masih ngikutin, sosok yang itunya tuh masih ngikutin. Ya aku bilang kan, udah jangan ditakutin, jangan khawatir lah, kita semua ada di sini gitu. Nah turun dari mobil, dia juga bilang itu sosoknya ada di pojok jalan, dia ngikutin terus. Kita kan kasihan gitu kan, apalagi dia di kosannya, dia tuh di kamarnya sendirian. Kita kan khawatir ya, tapi ya kita berpikir positif aja kan. Ya udah kita bantu doa aja dari sini. Terus kita semua pulang, dia masuk ke kamar. Pas sudah pulang dia nelpon, katanya sosok itu ada di pojok kamar, sampai ngikutin. Nah dari situ aku ngontek teman yang lainnya, doalah, baca yasin atau surat-surat yang lainnya gitu. Nah dari situ dia bisa ketidur, alhamdulillah. Nah besoknya baru kayak kepecahin gitu. Nah ternyata sosoknya itu yang dari kampus itu. Terus kayak apa sih, dia tuh yang bikin lama tuh kayak ketika sosok yang satu masuk, nah kita tuh dikeluarin sama kiai, nah masuk yang lain. Terus kayak di dalamnya itu sama kayak apa sih, bentrok lah sama yang ada dalam dirinya gitu. Nah jadi yang bikin lama tuh itu. Nah pengalaman aku yang selama ini ya itu gitu, yang paling mencekam lah itu. Oke sih, kayaknya aku ada lagi nih. Ini juga cerita temen aku sih. Kan ada anak cewek lah sekitar 4-5 tahunan gitu. Dia tuh keluarganya tuh bisa dibilang kakeknya tuh pengusaha lah. Dia punya ruko, pabrik kayak gitu semacamnya lah. Kan kalau misalkan pengusaha, kalau usahanya jaya tuh pasti ada aja ada lah. Yang sirik, yang iri itu pasti ada aja gitu. Kayak hal-hal yang kayak gitu udah pasti lah, udah biasa gitu.
tiba-tiba tuh si rukonya tuh hampir mengalami kebangkrutan, tapi tanpa ada alasan yang jelas gitu. Tiba-tiba aja kayak penurunan mulai turun gitu, kayak penjualan mulai turun, terus si pembeli juga sepi gitu ya. jarang. Nah, karena si kakaknya itu penasaran kenapa, terus akhirnya dia nanyain lah ke salah satu pelanggannya kayak sebenarnya kenapa sih gitu, kamu kok jarang belanja ke sini akhir-akhir ini gitu. Terus kata si pelanggannya bilang gini, karena ruko ini tuh tutup gitu. Padahal aslinya enggak gitu ya. Enggak, padahal aslinya tuh sama sekali nggak tutup gitu. Tapi kelihatan sama si konsumen, sama pembeli tuh si ruko ini tuh tutup gitu. Nah, terus berapa hari kemudiannya tuh ada tamu. Nah, tamunya tuh si teman si pembisnis Iya. kakeknya gitu. Masih teman dekat Iya, masih teman gitu. Datanglah ke rumahnya. Nah, si anak cewek yang 45 tahunan itu tuh tiba-tiba tuh nangis gitu. Nangisnya tuh ya emang senangis-nangisnya gitu. Tapi nangisnya tuh bukan ngeliatin si orangnya, ke arah belakang orangnya Ya, gitu. kayak kita tuh ngelihat ada sosok di belakang Iya, si orang itunya iya, gitu ya. kayak ada sosok di belakang orangnya itu. Tapi waktu itu tuh keluarganya nganggap ya hal biasa gitu ya, takutnya kan anak kecil lah baru Iya. ketemu orang baru atau gimana gitu. Nah, tapi ke beberapa hari kemudian si neneknya itu jam 12:30 ngedenger orang yang lagi nyiramin air tuh ke depan rumahnya Iya. itu. Pas dilihat 12:30 tuh, itu 12:30. Pas dilihat ternyata orang yang sama, tamu yang waktu itu bikin anak itu nangis Iya. gitu. Nah, akhirnya dari sana tuh ya sedikit curiga lah dari sana tuh, karena kok tiba-tiba si anak itu nangis karena ngelihat orang itu, dan nangisnya tuh bukan sekali dua kali. Setiap orang itu ada, si anak itu tuh pasti nangis gitu. Dan sampai setelah kejadian itu sampai saat ini tuh belum pernah ketemu sama si orangnya itu lagi. Belum pernah. Mungkin ya gak tau lah gitu lah. Kita kan gak tahu ya itu orang mungkin lagi nyiram tanaman atau apa kan. Kita kan gak tahu, tapi ya kalau di dalam dunia gelap itu ada yang kalau di Sunda ya, kalau bahasa Sundanya ada yang disebut kayak pamupus. Kayak kita tuh mutus rezeki orang atau nutupin rezeki orang. Caranya itu ada yang pakai air, pakai garam, atau kayak kita ngirim sosok itu ada. Terus ada juga yang pakai hewan. Nah, hewan-hewan itu yang diidentikin itu ada ular. Kayak yang cerita yang pertama kan, ada ular. Terus kayak ada apa sih? Yang kayak siput. Yang kayak siput tapi gak ada cangkangnya. Siputnya doang. Kayak itu, terus ular biasanya diidentikin tuh sama hewan-hewan itu. Terus ada juga kalau yang ke rumah, kalau ada yang apa sih, ngirim santet dan sebagainya, kadang kedengeran suara kayak nabur pasir di atap rumah. Kadang kedengar suka yang gitu. Rata-rata sih kadang-kadang yang sering itu hewan kayak ular di dalam rumah. Kalau dipikir-pikir kan, kalau rumah di kota atau di mana, dari mana sih itu ular kan, gak masuk di akal kan. Cuman ya gitu, caranya kita ya keluarin, tapi jangan sampai dibunuh. Ya gimana pun itu tetap makhluk hidup kan, mau dikirim dari manapun. Terus saran dari aku, ketika kita ketemu sosok atau ketemu hal-hal yang gaib, kita itu gak boleh takut. Tapi kita tuh kayak harus punya prinsip, kita tuh lebih mulia daripada mereka. Bener kan? Gitu. Jadi kita tuh jangan sampai takut. Kalau takut mereka malah makin senang kan. Tapi kalau kita takut, mereka juga mungkin mikir kan, ih ini ditakut-takutin malah gak takut. Ya udahlah, cari yang lain kan gitu. Maksudnya biar kitanya juga enjoy, gak harus terlalu panik lah. Gitu sih kalau dari aku. Masih ada cerita lain? Udah cukup sih kayaknya. Oke guys, mungkin cukup di sini podcast kali ini. See you next video. Bye bye.